Vapers, berjumpa kembali di podcast Vape Unpas Official Channel dalam segmen Bozan atau obrolan santai bersama siswa berprestasi dari SMA 22 Bandung. Nah, hari ini aku Desi bersama di sini ada siapa aja? Boleh Halo, perkenalan? aku Maritul Hermawan dari SMA 22 Bandung. Halo, aku Alia dari SMA 22 Bandung. Oke, di sini cantik-cantik banget ya, seger gitu, beda sama saya gitu ya. Jadi kalian kelahiran berapa nih? Tahun 2004. Kalau aku ya? 2005. 2005. Berarti panggilannya Aku dipanggil Mica. Mica, Kalau aku Adli aja. Adlia. Oke, imut banget ya panggilnya Mica ya. Kalau panggil sayang boleh nggak? Oke, ini Mica ya, berarti di Mica Ya. dulu deh. Mica kesibukannya apa sih sekarang? Kalau sekarang kesibukan aku sekolah yang pertama, pulang sekolah Senin, Rabu, Jumat private les buat Private les. nyiapin UTBK. Terus hari Selasa dan Kamisnya juga tetap belajar di luar bersama teman-teman dan juga ngerjain tugas sekolah yang semakin banyak. Oke, semakin banyak. Nah, itu untuk les itu berarti di luar sekolah. Iya, di luar sekolah. Jam? Tergantung. Aku ada les yang malam, jam malam, ada juga yang sore. Oke, yang malam dan sore. Ya. Berarti full banget ya seharian ya. Ya. Ada waktu pacaran nggak itu jadinya? Gimana ya? Gimana jawabnya? ya? Ada dong ya. Ada Gimana dong ya? Atau nanti tahan dulu ya, nyampe aku masih kuliah gitu ya. Kalian berarti kelas 12 sekarang ini? Ya. Kelas 12. Nah, untuk Adlia nih kesibukannya apa sekarang? Kalau aku kesibukannya nggak jauh beda ya dari Mica. Mungkin semua anak kelas 12 sama ya. Sama aku juga Senin, Rabu, Jumat itu ada les di salah satu bimbel di Bandung. Terus hari-hari selain itu biasanya aku isi dengan kegiatan ekstrakurikuler. Karena posisinya aku sekarang bukan sebagai anggotanya lagi, tapi aku yang jadi membimbing adik-adik gitu. Oke, jadi udah ibaratnya mah penasehat lah Iya. Ekstrakurikulernya kalau boleh tahu apa nih? Kalau sekarang aku kalau di SMA aku ngurusnya Paskibra. Paskibra, Iya. berat kan dari badannya tinggi badan berapa? Terakhir diukur sih kalau nggak salah 175 ya. 175 masih masa pertumbuhan lagi ya. Aduh, kayaknya aku jangan rendengan sama Adlia. Nah, berarti hobinya apanya Adlia? Aku hobinya mungkin ada dari kegiatan fisiknya ya tadi karena nyambung aku ini Paskibra, tapi selain itu juga aku seling-seling sama kayak baca-baca buku, baca-baca materi, apalagi kita bentar lagi ujian sekolah ya. Bener Jadi banget. harus banyak-banyak review ulang materi kelas 10, kelas 11, soalnya kita juga hitungannya angkatan pandemi, jadi Iya. Gitu. Ya. Sempat online juga kali. Iya, jadi kita tuh baru ngerasain seksi belajar tatap muka itu kelas 11, itu juga semester 2 baru fullnya. Oh gitu. Iya. Jadi selama kelas 1 kalian online. Full di rumah, Full di memakai Zoom depan laptop. Bosan gak sih? Bosan dari banget. pagi kan sampai sore. Sebenarnya yang bikin makin jenuh lagi tuh karena kita kan terlalu sering ngeliat laptopnya. Jadi kayak radiasi ke badan kita itu bikin nggak enak gitu loh. Terus jadi gampang ngantuk ya nggak Iya. sih? Nah, iya gitu bener banget. Gitu. Wajib on cam nggak kalau SMA tuh? Aduh, wajib tapi Wajib. karena Gitu posisinya deh. itu ya yang karena udah males banget jadi ya udahlah. Sering banyak alasan-alasan. on cam pas absen habis itu off cam. Habis itu off cam lagi. Iya, bener-bener. Ya, tapi sekarang udah offline ya, lebih Iya. enak Udah ya, offline. ketemu teman-teman. Bener banget. Sedih banget sih, karena momen SMA tuh memang momen yang nggak terlupakan. Ya, Ya, masa-masa putih abu-abu Iya. gitu ya. Tapi masih beruntung sih ada offline-nya. Iya, Ya, alhamdulillah. ngerasain di Full detik-detik lagi. terakhir yang full lagi kan, jadi nggak hybrid. Iya. Iya. Oke, nah untuk Mica sendiri nih, Mica, hobinya apa nih Mica? Hobi aku sama sih sekarang kayaknya waktu luang aku dipakai cuma buat belajar. Atau aku tuh sekarang kulineri gitu. Jadi aku seminggu sekali tuh harus nyoba makanan di Bandung yang baru. Selalu nyari deh pokoknya. Boleh di sini ada, boleh aja kulineran. Kemana aja nih kulinernya kalau di Bandung? Sudirman Street kah? Ya, pokoknya Atau banyak deh. banyak Tapi kan? nomor satu yang masih nempel di hati aku tuh itu takoyaki yang di Trunojoyo. Takoyaki yang di Trunojoyo. Oke. Itu kenapa? Karena
Rasanya kah atau gimana? Karena porsinya gede banget. Terus harganya ya? Harganya, pokoknya rasanya enak deh. Nggak kayak takoyaki biasanya. Dikira karena momen belinya sama siapa ya. Kayaknya itu sih ya. Sebenarnya bukan karena takoyakinya, tapi momen perginya itu sama siapa gitu ya. Ya. Oh iya. Gitu deh pokoknya. Oke. Nah, berarti kalian sekarang kelas 12. Iya. Ya. Oke, nah ya kalian diundang di sini tuh karena kalian tuh adalah siswa berprestasi di SMA Negeri 22 Bandung. Oke, untuk Adlia sendiri nih, prestasinya di bidang akademik apa non-akademik nih? Kalau akademik, aku sama Mica tuh sama. Jadi kan ada tuh sekarang yang namanya jalur undangan, SNBP ya. Nah itu kan setiap sekolah ngirimnya perwakilan yang namanya eligible. Nah ranking satunya tuh Mica, terus ranking 2-nya aku. Jadi mungkin secara akademis yang disebut prestasi itu ya Ca ya. Tapi kalau non-akademisnya kayak tadi aku karena Paskibra itu kesempatannya di 17 Agustus tahun 2021, masih 2 tahun yang lalu lah, aku jadi pasukan. Waktu itu tampilnya di Balai Kota Bandung, terus pernah juga tampilnya di Kemendikbud Jakarta, jadi ketemu sama Pak Nadiem. Oke, keren Ya. banget. Terus sekarang ada juga Duta Pancasila dan aku masuk jadi Duta Pancasilanya gitu secara non-akademis. Keren banget. Udah cantik, pinter juga, jadi udah ngerti dari sekarang ya, nggak hanya physically ya, tapi memang harus dari otak juga gitu ya. Oke, nah untuk Mica nih, oke sudah senyum-senyum nih, bakal ditanya ya. Mica gimana Mica? Aku sejauh ini karena orang tua aku nge-push dari kelas 10 tuh prestasi ya. Jadi alhamdulillah sekarang aku bisa ngebanggain mereka lewat aku jadi peringkat ke-1 di IPS, rank ke-1 eligible. Ranking 1 eligible. Oke Iya. ya. Ini kayaknya nanti setelah podcast ini banyak yang ini deh, nanti cantumin IG-nya masing-masing. Kalau boleh tahu IG-nya Mica apa? Boleh di-spill dong di itu ke Febers di rumah. @maritza SSN. Ini merhatiin banget ya. Kalau Adlia apa nih Instagramnya? Kalau aku Adli RHMT, ADLI RHMT. Agak susah ya. Kayaknya harus di pause dulu, ditulis gitu ya, sambil searching di Instagram. Cari aja yang Adlia, itu aku. Adlia yang panjang Iya, yang gitu panjang. ya. Kan ngalamin gak sih masa-masa alay gitu? Kalau saya dulu waktu SMA mungkin ya, saya kelahiran 95, kan 2004. Hampir 10 tahun, 9 tahun ya. Iya. Kayak saya alay itu foto tuh alay lah gitu ya. Kalau kalian masa-masanya TikTok di-JJ-in gak sih gitu ya? SMP ya? SMP sih Ya, kita musik dapat kami. alaynya ya. Tapi sekarang tuh lagi tren lagi tahu gerakan-gerakan musikali gitu dibawa lagi ke Iya ya? iya. Itu Jadi balik tren lagi ya. ya. Nah kalian tuh selain tadi kan kesibukannya banyak, ya belajar, terus juga paskibra dan lain-lain ya. Nah itu gimana sih cara kalian untuk meraih prestasi itu? Dari apakah manage waktu belajarnya atau misalkan, ya udah deh sekarang kayaknya ada yang ngajak main, misalkan Mica, Adi ya, jadi dulu deh aku mau belajar gitu. Nah gimana sih trik kalian gitu untuk meraih prestasi tersebut? Kalau aku sendiri sebenarnya mungkin kelebihan aku emang lebih banyak di prestasinya, makanya aku usahain tuh kalau belajar bawa santai. Terus habis itu aku tuh kalau manage waktu biasanya kalau misalnya kemarin weekend udah full main, berarti di weekdays-nya aku tuh fokusin buat ngejar lagi kayak materi-materi UTBK dan lain-lain. Sebenarnya asal kitanya enjoy, gak harus padat kita ngapalin rumus lah segala macem lah, kan jadi penat. Tapi aku tuh pokoknya bawa enjoy aja. Kalau enjoy itu enak masuk ke hati sama otaknya. Aduh luar biasa ya, jadi nggak hanya kadang masuk otak doang pusing ya. Iya bener Jadi banget. memang harus semuanya juga dari hati. Kayaknya kalau udah dari hati udah suka belajar serumit apapun ya jadi nemu oh kayaknya ini harus diinin deh biar gampang pahamnya gitu ya. Nah kalau untuk Adlia nih ada tipsnya nggak nih gimana? Kalau aku karena udah ngejarnya tuh dari kelas 10 ya. Jadi karena udah bukan ditekanin ya sama orang tua tuh kayak dikasih tahu SMA itu harus benar-benar fokus di prestasi. Jadi dari kelas 10 aku udah ngejar start duluan. Makanya kalau kelas 10 itu hitungannya udah dari semester 1 udah masuk ke peringkat-peringkat awal gitu ya. Ranking-ranking awal di kelas.
Tapi karena aku masuk Paskibra, jadi harus ada porsi yang harus aku korbankan juga. Maksudnya nih seminggu aku misalnya fokus kegiatan Paskibra, tapi harus resikonya seminggu kemudian aku fokus di belajar gitu. Jangan sampai terlalu fokus misalnya ekstrakurikuler, tapi akunya juga malah ninggalin belajar, itu nanti malah drop salah satu. Jadi ibaratnya dalam sebulan ada 4 minggu, jadi 2 minggu buat ekstrakurikuler, 2 minggu buat belajar gitu kalau aku. Mantap ya. Masih usia berapa berarti sekarang? 17 17 tahun ya. tapi udah pintar memanage waktu. Kenapa sih kesadaran apa gitu kan? Kok aku umur segini kan biasanya kadang orang udahlah kayaknya main-main dulu aja gitu. Nah, kalian kenapa ada awareness ibaratnya kesadaran ke sana? Apakah disuruh orang tua atau memang dari diri kalian sendiri? Dari Adila dulu deh. Kalau aku sendiri sih mungkin karena akunya yang pengen gitu. Jadi aku yang pengen jadi anggota Paskibra, aku juga yang pengen dapat nilai bagus di sekolah. Jadi ya itu aku harus pinter-pinter nyari waktu. Kadang jadi capek sendiri emang. Cuman nah ketika capek itu aku stop dua-duanya. Aku langsung balik lagi cari kesibukan di luar kayak sama teman-teman, langsung sibukin nongkrong. Pokoknya yang ibaratnya sekarang tuh healing lah ya. Jadi buat menghindari ibaratnya apa ya sekarang tuh kayak mental health-nya biar kejaga Iya, gitu betul. ya. Bener. Kalau Nica nih, gimana nih Nica? Kalau aku pertama kan emang udah bawanya enjoy. Terus sebenarnya aku itu mageran juga. Wajar, Tapi semua orang mager kayaknya. iya, tapi karena aku tuh sebenarnya dari awal masuk SMA sama kayak Adli ya, kayak orang tua aku tuh bilang ini tuh titik kamu belajar gitu. Jadi aku kayak udah mikirin buat kedepannya. Jadi kayak gitu aja sih di bawahnya. Benar ya. Kayak masa depan kita sendiri sebenarnya ya nggak Iya. bergantung dari orang lain Iya. ya. Benar. Kayak kita mau dibawa kemana ya usaha kita gitu. Keren sih, mantap. Aplaus dong buat kalian. Luar biasa, udah cantik-cantik, pinter lagi. Nah, kalau di sekolah nih pasti ada dong kayak bukan mata kuliah, berarti mata pelajaran. Mata pelajaran favorit kalian. Nah, untuk Nica nih, mata pelajaran favoritnya apa? Aku nomor 1 sebenarnya sosiologi. Karena suka aja. Kenapa? Karena sosiologi tuh gimana ya? Aku lumayan bisa lah nguasainnya gitu. Langsung bisa gitu. Apalagi guru yang ngajarnya juga enak. Jadi materi yang masuk ke aku tuh cepet gitu. Oke, kalau dari Adlian. Kalau aku ya, sejujurnya kalau disebut mata pelajaran yang disukain banget itu nggak ada. Yang banget itu nggak ada, karena tujuan aku milih IPS juga karena menghindari pelajaran-pelajaran yang di IPA. Tapi sejauh ini yang udah aku ibaratnya yang udah tertarik minat itu di mata pelajaran geografi. Karena walaupun geografi itu pusing ya kadang tentang alam-alam, tapi ada hal-hal serunya kayak misal bikin peta itu kan harus ngewarnain. Itu tuh jadi kayak sambil ngewarnain tuh kadang jadi ibaratnya ngilangin stres gitu loh. Kalau buat aku sendiri itu malah Berarti visual banget ya. Nanti kalau belajar baca gitu ya. iya. Atau lihat video. Iya, benar. Oke, ada kalau gitu guru yang paling berkesan di sekolah atau guru favorit? Banyak ya. Adlian. Banyak banget. Banyak banget karena IPS ya. Jadi guru kita tuh benar-benar enjoy. Seru banget. Nah gitu. Nggak ada semua yang ibaratnya nggak ada guru yang nyebelin, nggak ada buat kita anak IPS gitu loh. Yang terfavorit. Aduh, Susah ya. Harus milih nih. Aduh, Favorit siapa? kita kayaknya punya jawaban yang sama deh. Ya kak. Coba, kamu dulu apa? Atau nggak bareng. Gak bisa deh. Boleh. Aduh. Bareng. Aduh beda. Oke, siapa? Guru favoritnya? 1, 2, 3. Vario. Oke. Vario tuh motor atau Beat. Oh, gitu bukan ya. sih. Oke. Oh, namanya Pak Rio. Iya. Ngajar mata pelajaran. Sosio. Oke, jadi sebenarnya kayaknya tuh seneng sama mata pelajaran sosiologi tuh bukan karena mata pelajarannya ya, tapi karena gurunya. Enggak juga sih. Penyampaiannya enak Iya, aja. Benar. Oh, masih muda Vario ini. Lumayan lah. Bisa dihitung. Ganteng. Gak tau ya. Cowok sih soalnya. Oke, biasanya kan gitu ya, favorit tuh karena masih muda, ganteng. Jadi kayaknya merhatiinnya aja juga kayak udah seteng gitu ya. Oke, nah berarti nih momen yang paling berkesan nih, tadi kan guru udah. Iya. Momen yang paling berkesan untuk kalian selama di sekolah atau SMA ini, masa putih abu-abu kalian. Bicara ya. Aku kebetulan kan kelas kita berdua di IPS.
Jadi kita tuh sempat ada event kayak pertama itu PBB waktu itu. Jadi itu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita tuh apa ya? Kayak bikin remake gitu lah ya. Dari dan masalahnya tuh diambil dari yang emang lagi terjadi di dunia internasional. Dan itu tuh yang bikin senengnya tuh kita disuruh apa ya, mengekspresikan diri tuh lewat pakaian kita sesuai dengan negaranya masing-masing. Waktu itu aku dapet Filipina. Oh, aku dari Rusia gitu, jadi berdandannya kayak delegasi Rusia gitu lah. Itu satu berarti se-IPS lah gitu. Iya, Anak IPS IPA aja. ikut. Enggak Enggak dong. dong. IPS gitu ya. Oke, nah berarti kalian nanti interestnya nih bentar lagi kan kuliah. Iya. Nah berarti interestnya nih harapan kalian IPS itu kan berarti misalkan dari ekonomi nih ada akuntansi, terus ada ekonomi, terus ada manajemen. Nah kalau dari Micha sendiri dari 3 prodi itu, Aku sebenarnya manajemen banget, apalagi manajemen komunikasi itu tuh aku beneran pengen ngejar banget. Cuman ya karena aku kan harus belajar diarahin juga guru BK karena buat kesempatan ini. Cuman kayaknya kalau aku ikut UTBK bakal nyoba ke manajemen. ke manajemen, Micha manajemen. Pak Adrian dari 3 prodi itu tadi ada akuntansi, ekonomi, sama ada manajemen. Nah berarti interestnya? Kalau aku ya, jujur aja, awal-awal tuh nggak suka dengan hal ini, tapi makin sini kayak kemakan omongan sendiri gitu, akuntansi. Iya, karena walaupun banyak hitungannya ya. Iya, benar. Jadi waktu awal tuh karena udah bete duluan gitu, ibaratnya kayak banyak hitungannya, banyak hafalan ya. Tapi makin sini karena udah paham dasarnya, jadi seru ngerjainnya, terus gampang ngerjainnya. Tapi kalaupun nanti ada kesempatan UTBK, aku mau ngejarnya tuh malah masuk STAN gitu. Kalau masuk STAN gitu ya, udah nanti dapat apa ya, kalau STAN tuh ibaratnya udah digaji sebelum lulus gitu ya. Oke, dan memang lumayan sih gitu ya. Kalau manajemen bisnis nanti mencetaknya jadi entrepreneur ya, diajarin nanti gimana sih kita kewirausaha. Kalau akuntansi kayaknya mengaluskas gitu ya, ke situ ya, yang suka hitungan-hitungan, akuntan, keren lah gitu pokoknya. Nah harapan ke depan nih berarti tadi kan dengan prestasi-prestasinya, nah, ada nggak sih dari Adria tuh prestasi lain yang mau dikejar atau diraih? Kalau aku ya sejauh ini yang lagi pengen banget dicapai itu nilai memuaskan untuk ujian sekolah, karena kita sebentar lagi nih tanggal 13 kita bakal menghadapi ujian sekolah ujian akhir 13 Maret. 13 Maret. 13 Maret bulan sekarang. Iya, jadi kurang lebih seminggu lagi pokoknya kita tuh cuman ada bisa di sekolah buat menikmati pembelajaran, itu cuma tinggal seminggu lagi. Sisanya kita bertempur di ujian sekolah. Itu bubar. Iya. Oh iya sih, kangen-kangenan aja pokoknya gitu ya sama teman-teman. Pokoknya ya kita doain bareng-bareng ya Febers ya lancar ujiannya, dapat nilai yang memuaskan sesuai dengan harapan. Tentunya bisa buat bangga diri sendiri, orang tua sama orang-orang yang disayang gitu ya, yang menaruh ekspektasi terhadap kita. Oke, keren banget nih ya Allah, kayak seru banget nih bincang-bincang. Kalian tuh masih SMA umur 17, tapi dari cara ngomongnya tuh udah kayak dewasa banget gitu. Oke, Febers, sekarang bincang-bincangnya udah ya. Sekarang kita masuk ke sesi ada aku tanya, aku jawab. Oke, gimana tuh? Apa tuh dong gitu. Apa tuh? Gitu. Oke, nanti di sini ada sekitar berarti kan berdua ya. Jadi ada 2 pertanyaan yang digulung. Nanti kalian pilih ya. Jadi nanti kalian udah tahu dapat pertanyaannya apa. Oke. Siap ya? Siap. Oke ya nih. Oke, nah di sini ayo siapa duluan nih? Sweet dulu lah. Sweet. Gimana nih? Oh, kompak ya sweetnya ya. Adria dulu. Ya walaupun Adria dulu tetap aja sih. Sama aja. Ada 1. Oke, jangan berarti yang ngebuka Adria dulu. Oke ya. Nanti bacainnya sambil lihat ke kamera ya Adria. Aduh. Pengalaman paling memalukan semasa kecil. Langsung aku jawab ya? Langsung dijawab. Atau enggak tahun depan boleh nanti lagi tapi ya. Sini lagi. Apa ya pengalaman paling aku punya. Jadi ini waktu playgroup, sebelum TK playgroup, aku tuh pernah jadi punya temen nih.
Terus kita tuh kayak saling rangkul-rangkul. Tapi yang namanya anak playgroup kan itu masih kecil ya, masih bocil ya. Keseimbangannya tuh masih gitu segala macam. Dan itu tuh posisinya depan kelas. Aku inget soalnya selalu diceritain sama mama aku juga. Terus itu kita saling ngerangkul, terus teman aku ngerangkulnya kenceng banget. Dan itu yang jatuh cuma aku. Jadi saling habis ngerangkul, terus jatuh ke depan. Terus dua yang lain tuh kayak bisa nahan badan, tapi aku langsung jatuh sendiri. Udah di tengah jatuh sendiri. Itu aku benjol. Lama banget. Udah gitu aku kayak mogok playgroup, kata mama aku nggak mau ke playgroup. Lama banget gara-gara benjol, malu. Terus kayak diketawain temen-temen, apalagi anak kecil kan kayak masih itu apa itu kenapa gitu kan, jidatnya kayak yang memang bukan dibully ya, kayak itu kenapa jidatnya itu itu udah di situ untungnya berbaikan sama temen-temen aku juga gitu. Itu paling malu karena sampai saat ini aku masih kenal sama teman playgroup-nya, dan kalau ngumpul tuh masih dibahas, kamu dulu yang benjol ya. Itu sih yang bikin malu ya, karena setiap reuni dibahas lagi. Wah itu playgroup itu umur berapa tahun? Ya, playgroup tuh berarti kan di bawah TK. Iya, masih umurnya 3 tahun lah. Masih inget ya? Masih diingetin kayak, kamu yang dulu benjol. Gak apa-apa. Baiklah. Gak apa-apa. Oke, ya lumayan sih ya, itu memalukan karena keinget terus sama teman-teman. Iya gitu, walaupun aku udah lupa, temen masih inget ya. Mungkin nanti sampai reuni kapan-kapan, ini kamu yang ini ya? Iya, benar banget. Oke, nah sekarang Mica, boleh dibacain sampai lihat ke kamera? Oke, kita buka ya. 1, 2, 3. Hal apa yang mau disampaikan ke orang tua? Langsung berubah genre. Asalnya seru gitu ya, lucu gitu ya. Nah sekarang agak-agak ini di musik, boleh musik? Agak-agak sad gitu, sad story. Ya, pertama ya maafin aku sih, banyak kalau banyak salahnya. Makasih juga udah support aku dari kecil sampai aku segede sekarang, sampai aku bisa di titik ini, sampai aku bisa tahu apa yang aku mau, aku bisa ngejalanin apa yang aku mau. Makasih banyak supportnya. Itu aja sih. Langsung ya. Kaca-kaca, oke ya. Oh, makasih banyak nih untuk Adia, buat Mica. Langsung nadanya karena diendingin oleh Mica yang memang ya pastinya kalau tentang orang tua kita nggak bisa nggak sedih ya. Tapi kalau udah disetel nanti request lagu Bunda ya. Yang Melly Guslow gitu lagi gitu ya, udah bernyangkut tentang mama gitu ya. Apalagi pasti sedih banget ya. Sekarang aja kalian udah membanggakan kedua orang tua ya. Apalagi nih SMA Negeri 22 Bandung ini kan memang hebat banget ya. Terus sekarang juga nih, aduh siswi ini udah cantik-cantik, pinter-pinter juga gitu. Makasih banyak untuk kalian mau luangin waktu ngobrol di sini di Feb Unpas Official Channel. Jangan kapok, sampai ketemu lagi. Ya. Nanti kita bincang-bincang lagi. Oke, Febers, makasih banyak udah nonton podcast ini. Jangan lupa subscribe YouTube Feb Unpas Official Channel dan like juga video ini dan komen di bawah, nanti kalian request nih bintang tamunya mau siapa lagi. Dan jangan lupa juga kalian follow Instagram Feb_Unpas. Oke, di sini aku Desi sebagai host pamit, dan ada siapa? Mica. Lalu Adlia. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.